yakni terkait dengan kajian hadis Bukhari yang insya Allah kita bahas, ya, kita laksanakan pada setiap hari Senin sore. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dengan izin Allah kita tengah kita laksanakan, walaupun masih kita laksanakan secara online. Jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan sekarang ini kita akan membahas terkait dengan konsep rasa, ya, konsep rasa dalam pelaksanaan syariat. Jemaah yang Allah muliakan, ini mungkin bahasan yang agak lain, ya, karena memang sebenarnya tidak ada judul seperti ini dalam Sahih Bukhari, ya. Namun konten tentang rasa banyak kita temui dalam beberapa hadis yang dibuat oleh Imam Bukhari itu sendiri. Oleh karena itu, judul ini diambil dari substansi yang dibawakan dalam beberapa hadis. Gitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, adapun hadis yang terkait membahas tentang ini adalah judulnya tentang kebolehan, ya, menunaikan sholat yang terlalaikan. Sebenarnya judulnya ini, ya. Nah, nomor judulnya adalah nomor judul 32, ya. Babnya bab tentang ma yusalli berapa muafawaid yang berbeda. Jemaah yang menginginkan, tentu saja sebelum kita melaksanakan kajian terkait judul ini, seperti biasa kita akan bernasihat dulu, ya, sebelum kita terkait dengan ayat yang tadi saya bacakan yang mengatakan alhamdulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqillaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah satu diri itu memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk esok harinya. Jemaah yang Allah muliakan, ayat ini menegaskan kepada kita agar kita senantiasa mengevaluasi diri kita. Berarti memang ciri seorang mukmin betul dan yang Allah muliakan adalah mengevaluasi diri, ya. Jadi bukan persoalan salah dan benarnya. Ciri mukmin itu bukan persoalan benar dan salahnya, tetapi cirinya adalah cirinya senantiasa, ya, cirinya senantiasa mengevaluasi diri atas kesalahan yang telah diperbuat, kemudian dievaluasi untuk senantiasa dia sekuat mungkin menjauhkan dari apa yang pernah dia lakukan dari kesalahan itu, ya. Yang Allah muliakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, ya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian perbuat. Jemaah yang Allah muliakan, kalimat ittaqillah itu ternyata diulang kembali, ya,
Di awal dalam ayat ini dikatakan Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, setelah seseorang itu, seorang mukmin itu kemudian mengevaluasi dirinya dan melaksanakan hasil evaluasinya, tetap harus didasarkan dengan takwa kepada Allah. Kemudian dikatakan, wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Nah, jemaah yang Allah muliakan, jadi ketika seorang mukmin itu mengevaluasi diri, kemudian dia melaksanakan hasil evaluasinya, maka dalam proses melaksanakan hasil evaluasinya, tentu dia harus tetap bertakwa kepada Allah. Nah, di mana dia harus yakin bahwa dalam proses bertakwa kepada Allah, dalam proses mengevaluasi diri tadi, dalam proses melaksanakan apa hasil dari evaluasinya, maka senantiasa harus diyakini bahwa Allah itu mengetahui kepada apa yang dikerjakan. Lebih jauh dari itu, jamaah yang Allah muliakan, wala takunu, dan janganlah kalian itu menjadi kalladzina nasulloha, seperti orang-orang yang melupakan Allah. Nah, ini pentingnya Mas kalian ya. Jadi ini begitu bertubi-tubi Allah Subhanahu wa taala memberikan kiat-kiat dasar kepada kita dalam mencapai sebuah kemajuan. Pertama, kita harus bertakwa kepada Allah. Kedua, kita harus mengevaluasi diri. Nah, yang ketiga, dalam proses evaluasi kepada Allah itu, jangan maka takwa kepada Allah harus tetap dijadikan dasar utama. Dan yang berikutnya, maka janganlah kita ini melupakan kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha, janganlah kalian itu melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Kalau kemudian kita melupakan Allah, maka Allah akan melupakan diri mereka. Ulaika humul fasiqun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, jamaah yang Allah muliakan, di sini ada ketegasan yang sangat 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 tegas ya, bahwa kefasikan itu diawali dari lupanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, nasihatnya bahwa kita ini tidak boleh lupa kepada Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, maka kita termasuk dari kelompok orang-orang yang fasik, begitu. Demikian jamaah sekalian, apa namanya nasihatnya ini saya ulangi. Pertama, kita harus bertakwa kepada Allah. Kedua, kita senantiasa mengevaluasi diri untuk kepentingan esok lusa. Dan kemudian dalam melaksanakan hasil evaluasi itu, maka senantiasa harus tetap ada dalam koridor takwa kepada Allah, dan yakinlah bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan yang terakhir dari ayat ini, maka hendaklah kita ini untuk tidak lupa kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan kita. Dan yang paling mengerikan adalah orang-orang yang lupa itu adalah ternyata orang-orang yang fasik tadi. Itu orang-orang yang bengkok jalannya, sehingga kebengkokan jalan itulah yang kemudian yang menyebabkan kita akan tidak berkah dalam setiap apa yang kita kerjakan dari aktivitas hidup ini. Demikian jamaah yang Allah muliakan, nasihatnya ya, dan kemudian sebagai bahan mengulang ya, terkait dengan
judul ini adalah bolehnya kita mengkodok sholat wajib karena terlupakan, ya. Jadi boleh kita mengkodok sholat wajib karena terlupakan atau dengan sebab lain, ya. Tetapi yang dikodok itu apa? Sholat mana? Yang dikodok itu sholat yang saat itu lupa, begitu. Yang dikodok itu sholat yang saat itu lupa, sebagaimana ungkapan eh, salah seorang tabiin, ya, wa qala Ibrahim, ya, man taroka sholatan wahidatan isyrina sanatan, barang siapa yang meninggalkan sholat. Jadi di sini dikatakan, ya, kata Ibrahim, man taroka sholatan wahidatan, siapa yang meninggalkan sholat yang satu, ya, isrina sanatan, sampai 20 tahun, maka lam yu'id, dia tidak perlu mengulangnya, illa tilka sholat, illa kecuali tilka sholat al-wahidah, satu sholat itu saja, begitu. Nah, ini jamaah yang Allah muliakan, ya. Jadi kata Ibrahim, barang siapa yang meninggalkan sholat karena lupa selama 20 tahun, maka ia tak perlu mengulanginya kecuali satu sholat itu saja. Nah, jadi dengan demikian, jamaah yang Allah muliakan, sholat wajib yang terlupakan boleh dikodok, ya, kecuali sholat yang ditinggalkan karena ia belum hijrah, gitu. Demikian mengulangnya jamaah yang Allah muliakan, apa namanya, terkait dengan bahasan yang lalu, ya, eh, ya begitu. Nah, kemudian berikutnya kita masuk kepada bab tentang menunaikan sholat yang terlalaikan. Nah, seperti yang disampaikan di muka jamaah sekalian, jadi apa yang disampaikan di judul, di flyer itu adalah memahami konsep tentang rasa, ya, dalam kaitannya dengan pelaksanaan syariat. Nah, judul ini diambil dari konten atau dari substansi hadis yang kita bahas. Karena itu judulnya tidak ada di Sahih Bukhari judul yang dimaksud tadi. Yang ada adalah bab ma yusolli ba'dal asr minal fawaid wa nahwiha. Ini judulnya. Ya, judulnya yang ini, ya. Dan yang dari judul inilah akan diambil konsep bagaimana rasa itu dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan syariat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah yang Allah muliakan, Irsyad ini kita sapa-sapa dulu, barangkali sudah pada kumpul, ya. Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung. Kemudian sahabat karib kerabat di manapun Anda berada, dan tentu adik-adik mahasiswa, eh, ya, dan mungkin ada pelajar yang sudah bergabung di sini. Selamat bergabung. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini akan membahas satu hadis yang diambil kontennya menjadi judul, yaitu memahami konsep perasaannya, perasaan, rasa, boleh rasa atau perasaan, dalam memahami syariat yang diambil dari hadis nomor 32. Kan itu jamaah yang Allah muliakan, yang ada kitab Sahih Bukhari-nya, silahkan dibuka hadis nomor 32. Hadis nomor, judul nomor 32. Judulnya nomor 32, ya, tentang ma yusolli ba'dal asri minal fawaid wa nahwiha, begitu.
Jamaah yang Allah muliakan, apabila jamaah tidak memiliki kitab Sahih Bukhari-nya, boleh kemudian untuk menghubungi eh, narahubung untuk mendapatkan mendapatkan judul materi bahasan kita ini. Atau apabila jamaah berkenan untuk gabung ke ke halakoh kajian hadis kita, yaitu pada silahkan untuk bergabung ya pada dengan dengan masuk atau minta digabungkan boleh ya, ada para narasumber tadi ya. Jamaah yang Allah muliakan, baik kita masuk kepada bahasan kita, yaitu menunaikan sholat yang terawihkan ya. Wa qala Quraib, dan berkata Quraib ya, begitu. Nah, Quraib ini mendapatkan hadis ini an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, di mana kata beliau, sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sholat apa? Sholat ba'dal asri, sholat asar, rakaataini, 2 rakaat. Nah, begitu jamaah. Kata Ummi Salamah, istri Nabi SAW, ya, Nabi pernah sholat ba'da asar 2 rakaat. Nah, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini pertanyaannya, bukankah ba'da asar itu tidak ada sholat? Ya, nah ini ternyata dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ba'da asar 2 rakaat. Nah, jawabannya sebagaimana dalam hadis kelanjutannya, waqala, dan berkata Quraib, dan waqala, dan berkata Rasulullah SAW, ya, ini perkataan Nabi, ya, sagolani, telah menyibukkan kepadaku nasun, orang-orang, ya, orang-orang telah menyibukkanku, kata Rasulullah, min Abdul Qais, itu orang-orang dari utusan Abdul Qais. Menyibukkan dari apa? Ami, dari melaksanakan 2 rakaat ba'dad duhri, setelah duhur. Oh, ternyata jamaah sekalian, jawabannya ya, sholat eh, sholat yang dilaksanakan oleh Nabi setelah asar itu adalah niatnya adalah melaksanakan sholat ba'dal asar, ba'da duhur, sholat ba'da duhur. Jadi sholat ba'diyah ba'da duhur 2 rakaat dilaksanakan oleh Nabi ba'da asar. Nah, kenapa? Karena saat itu Nabi tidak sempat melaksanakan sholat ba'diyah duhur karena beliau menerima tamu, yakni utusan Abdul Qais tadi ya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi eh, jamaah yang Allah muliakan, dengan demikian ini jawabannya. Ini karena kenapa? Karena memang kan tidak ada sholat ba'da asar, dan itu termasuk kepada larangan untuk sholat 2 rakaat ba'da asar, gitu ya. Nah, larangan karena tidak boleh kita sholat ba'da asar, karena nanti akan keliru, akan tasyabuh, akan di, di kalau sholat 2 rakaat ba'da asar itu akan di diserupakan dengan mereka yang menyembah bintang, karena berkaitan dengan waktu tenggelamnya matahari, begitu ya. Nah, oleh karena itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat ba'da asar. Tetapi ternyata Nabi melaksanakannya, begitu. Nabi melaksanakannya. Oh, ternyata statusnya sholat yang dilaksanakan oleh Nabi ba'da asar ini
adalah sholat ba'da duhur yang tidak sempat Nabi lakukan karena Nabi tersibukkan menerima tamu, yakni tamu daripada putusan Abdul Qais tadi. Ini jamaah yang Allah muliakan. Jadi kalau gitu sudahlah teranglah masalahnya ya. Jadi sholat Nabi ba'da asar itu adalah sholat qadha. Ya, sholat qadha dari sholat rawatib ba'da duhur yang dilaksanakan ba'da asar. Gitu. Baik jamaah sekalian, itu prolognya ya. Nah, kemudian kita masuk kepada hadisnya nih, hadisnya ini ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kembali lagi selamat bergabung kepada yang baru bergabung ya. Dari bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, kemudian sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, selamat bergabung dalam bahasan kajian hadis Sahih Bukhari, dan kepada para mahasiswa yang Bapak cintai, ya, dan mungkin ada pelajar juga. Alhamdulillah kita akan kembali membahas hadis Bukhari. Nah, jamaah yang Allah muliakan, mari kita baca hadisnya, ya. Ini ada, ini di sebelum ini mengingatkan kembali ya. Jadi bedanya kajian hadis dengan kajian Al-Quran. Kalau kajian hadis, kita tidak langsung jumpa dengan apa ya? Tidak jumpa dengan teks hadisnya. Kalau kita ngaji hadis, tetapi kita akan dihadapkan dulu dengan sanad atau rawi, ya. Nah, karena itu coba kita lihat ya, jemaah sekalian, sanadnya. Hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Abu Nuaim. Abu Nuaim. Nah, ini sanad pertama dari Imam Bukhari ya. Jadi ketika Imam Bukhari menuliskan hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari-nya, beliau merujuk dulu kepada gurunya bahwa hadis yang dituliskannya adalah diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Sehingga kemudian beliau katakan, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Abu Nuaim. Qala, kemudian Abu Nuaim berkata, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Abdul Wahid bin Aiman. Siapa Abdul Wahid bin Aiman? Tentu saja beliau adalah gurunya Abu Nuaim. Nah, gitu ya. Nah, kemudian qala, itu Abu Nuaim, itu Abdul Wahid bin Aiman berkata, bagaimana katanya? Hadatsani telah menceritakan kepadaku siapa? Abi, bapakku. Nah, bapaknya Abdul Wahid bin Aiman. Annahu, bahwa beliau, itu ayahnya daripada Abdul Wahid bin Aiman, ya, itu sami'a pernah mendengar Aisyah, telah mendengar Aisyah qalat berkata. Nah, berarti yang jumpa dengan Aisyah adalah ayahnya dari Abdul Wahid, begitu ya. Nah, ayahnya Abdul Wahid berarti statusnya sebagai sahabat. Makanya dia jumpa dengan Aisyah. Nah, beliau mendengar Aisyah berkata begini. Nah, ini perkataan Aisyahnya, ya mas sekalian, ya. Walladzi, demi zat yang zahaba bihi, telah mencabut nyawa beliau. Nah, ini zahaba bihi itu kita terjemahkan mencabut nyawa beliau. Ya, terjemahannya bukan pergi, tapi mencabut nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Aisyah, ma tidaklah tarokahuma, beliau meninggalkan dua hal.
yaitu meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi demi zat yang telah mencabut nyawa beliau, nyawa Nabi SAW, kata Aisyah, beliau ini tidak pernah meninggalkan keduanya, yaitu meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, begitu hatta sehingga laki Allah, beliau jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memisahkan Al-Qur'an, yang memisahkan Al-Qur'an dari lisannya, dari dirinya hanyalah beliau wafat. Dalam hal ini disampaikan berupa jumpanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan jamaah sekalian. Wa ma laqiyallaha, dan tidaklah beliau jumpa dengan Allah Ta'ala hatta sehingga fakula beliau berat anisolah dalam melaksanakan sholat. Nah, ini jamaah sekalian ya. Jadi demi yang eh, mencabut nyawa beliau, demi zat yang mencabut nyawa beliau, tidaklah kata kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah yang diilhamkan kepada dirinya sehingga dia jumpa dengan Allah. Maksudnya hanya jumpa dengan Allah, hanya wafatnya itulah yang bisa memisahkan Quran dan sunnah dari dirinya. Dan tidak juga dia itu bertemu dengan Allah. Tidaklah dia wafat ya hatta sakula anisolah, kecuali dalam keadaan dia itu sangat berat. Sangat berat ini sangat maksudnya sangat apa namanya eh, sangat sibuk ya dengan sholat begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, wakana, dan adalah beliau sholatnya sholat apa ya sampai sibuk begitu, yusoli kathiron, sampai dia itu melaksanakan banyak melakukan sholat, yaitu min sholatihi, di mana sholatnya itu qaidan sambil sambil duduk begitu. Nah begitu jamaah sekalian. Jadi Rasul itu selalu melaksanakan banyak melaksanakan sholat ya, sampai sholat yang begitu banyak dia lakukan itu sholatnya sambil duduk. Sholat apa gerangan yang dilaksanakan oleh Nabi? Itu jamaah sekalian ya. Sholat apa gerangan yang dilaksanakan oleh Nabi? Oh ternyata kita lanjutkan, takni yang dilakukan oleh Nabi itu adalah takni, yaitu ini dua sholat ba'dal asri, sholat setelah asar. Nah ini jamaah sekalian. Jadi sholat yang dia laksanakan itu adalah sholat 2 rakaat setelah asar. Begitu ya. Nah, wakana nabiyyu. Nah, begitu jamaah sekalian, kita lanjutkan ya. Nah, wakana, dan Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusallihima, melaksanakan 2 sholatnya ya, wala yusallihuma fil masjid, dan dia tidak melaksanakan 2 sholat tadi di masjid. Nah, jamaah sekalian, ini yang jadi catatannya. Jadi beliau banyak melakukan sholat walaupun sampai duduk. Adapun yang dimaksud dengan sholat 2 rakaat tadi, 2 rakaat ba'da asr tadi, ya itu dia lakukan dia lakukan tidak di masjid, tetapi dia dilakukan di rumahnya, begitu ya. Jadi wakana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallihuma, melaksanakan 2 rakaat setelah asar tadi, wala yusallihuma, dan tidak melaksanakan 2 rakaat setelah asar tadi fil masjid, tidak dilaksanakan di masjid. Kenapa begitu? Mukhofatan. Nah, mukhofatan karena beliau takut an yustakila, bisa memberatkan ala ummatihi, kepada umatnya. Nah, begitu. Ini jamaah sekalian alasannya kenapa beliau tidak melaksanakan 2 rakaat sholat itu di masjid, tetapi dilaksanakan
di rumahnya karena beliau takut kalau sholat itu dicontoh oleh kaum muslimin sehingga bisa memberatkan kaum muslimin itu sendiri. Nah, itu jamaah sekalian, ya. Nah, kenapa begitu? Sebab, nah di sini ini wakana dan adalah beliau Nabi SAW yuhibbu ma yukhofifu, sangat mencintai apa-apa yang bisa meringankan anhu kepada umatnya. Gitu. Nah, jamaah sekalian, ini hadis yang menjadi bahan diskusi kita, ya. Hadis yang di bahan diskusi kita, ya. Jadi pertama, Nabi itu tidak pernah, ya, tidak pernah eh, meninggalkan 2 rakaat setelah asar, begitu ya, kecuali beliau jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hanya wafatnya itu yang apa, kematiannya itu yang memisahkan antara 2 rakaat ba'da asar dengan beliau, begitu ya. Namun beliau melakukannya di masjid. Nah, jamaah yang Allah muliakan, eh, kembali lagi kita apa menyapa Bapak Ibu sekalian, sahabat karib dimanapun Anda berada, dan para mahasiswa yang Bapak cintai, dan tentunya mungkin ada pelajar juga, ya, karena ini siaran ini juga disebarkan oleh TV UPI juga di samping melalui Zoom ini, gitu ya. Jamaah yang Allah muliakan, jadi berdasarkan hadis ini Rasulullah melaksanakan sholat ba'diyah, sholat sholat asar ba'da asar, ya, tapi statusnya sholat itu adalah sholat ba'da duhur, sholat ba'da duhur yang dilaksanakan oleh Rasul ba'da asar. Nah, kenapa begitu jamaah sekalian? Nah, karena eh, hadis ini, ya, menunjukkan akhlak beliau. Sekali lagi, jamaah sekalian, hadis ini eh, menunjukkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyambut tamu utusan Abdul Qais. Nah, jadi mungkin beliau akan melaksanakan sholat 2 rakaat ba'da duhur, ya, tetapi dari kejauhan datanglah serombongan utusan tamu tamu dari Abdul Qais, sehingga beliau tidak sempat sholat 2 rakaat pada duhur. Nah, dan beliau laksanakan pada asar. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kenapa beliau tegaknya, ya, mengakhirkan sholat ba'da duhur menjadi ba'da asar? Ini menunjukkan betapa tingginya akhlak beliau, ya, betapa tingginya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi melaksanakan menyambut tamu dahulu, kemudian sholat ba'da duhurnya itu dilaksanakan ba'da asar. Nah, jamaah yang Allah muliakan, hadis tadi tentu memberikan faedah berikut, ya. Nah, hadis ini memberikan faedah berikut. Pertama, ini jamaah sekalian, ya, skala prioritas. Nah, ini ada skala prioritas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apabila ada 2 ketaatan, mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, itu muncul skala prioritas. Dalam teori, jamaah sekalian, dalam teori, apa yang dilaksanakan oleh Nabi tadi kan, mestinya Nabi melaksanakan sholat dulu, biar tamu dibiarkan dahulu menunggu lah, begitu ya. Nah, jadi
bisa saja Nabi mengatakan begini, jamaah sekalian, para tamu dimohon atau Nabi menyuruh pembantunya untuk tamunya dibiarkan dahulu atau didudukkan dahulu dan Nabi akan melaksanakan sholat 2 rakaat ba'da duhur dulu, gitu ya. Secara teori begitu kan seharusnya. Nah, tetapi kenapa? Tetapi ternyata jamaah sekalian, Nabi tidak tidak apa tidak melaksanakan teori tadi. Justru dalam implementasinya teori tadi menjadi berubah, ya, yang harusnya 2 rakaat dulu yang dilakukan kemudian menyambut tamu, tetapi Nabi malah menyambut tamu dulu, begitu, menyambut tamu dulu kemudian baru sholat 2 rakaat ba'da duhur yang dilaksanakan ba'da asar. Nah, jadi kesimpulannya ini ada kaidah ya jamaah sekalian, kaidahnya kalau ada dua ketaatan kepada Allah, ya, yang secara teori itu harus dilaksanakan nomor satu dulu, baru nomor dua, tetapi implementasinya di lapangan boleh jadi nomor dua yang didahulukan, nomor satu terkemudian. Nah ini kaidahnya begitu, ya jamaah yang Allah muliakan. Nah, bisa kita kategorikan ke tempat lain, nih barangkali kepada mereka yang sudah menikah, ya, kepada mereka yang sudah menikah kita kembangkan kepada persoalan begini. Nah, seorang suami secara teori, seorang suami itu harus mendahulukan orang tuanya dahulu, baru mertuanya. Itu secara teori, ya. Jamaah sekalian, eh, kita ulangi ya. Jadi secara teori bagi seorang suami mana yang harus didahulukan dalam hal berbakti? Maka yang harus didahulukan dalam berbakti adalah berbakti dulu kepada orang tuanya, baru kepada mertuanya. Secara teori begitu. Nah, tetapi di lapangan implementasinya menjadi berubah. Bisa jadi berbaktinya, birrul walidainnya berbaktinya kepada mertua dulu, baru kepada orang tuanya. Kalau situasinya menuntut demikian, seperti halnya apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi apa namanya? Jadi kalau ada dua ketaatan yang bergandengan di lapangan, ya bergandengan, maka bisa jadi mana yang harus dilakukan, prioritas mana yang harus dilakukan, begitu. Nah itu jadi ternyata prioritas di lapangan bisa jadi berbuat baik kepada mertua dulu yang didahulukan, baru kepada orang tua dari si suami tadi, begitu. Nah, kalau perempuan seorang istri tentu teorinya apa? Teorinya kan kalau teori dalam syariatnya seorang istri adalah mendahulukan berbakti kepada mertua, baru kepada orang tua. Kan teorinya begitu. Di lapangan mungkin bisa terbalik sesuai dengan tuntutan mana yang diminta oleh situasi dan kondisi. Begitu, jamaah sekalian. Nah, inilah hukum syariat itu ya begitu fleksibel, ya. Kalau segalanya dilaksanakan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu jamaah sekalian. Contoh lain banyak kita jumpai, ya. Jadi dari hadis ini jamaah sekalian, ya, rasa adalah merupakan instrumen yang bisa yang bisa dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan syariat, ya. Di sini nomor B dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya mulia tadi itu ternyata pandai menjaga perasaan orang lain, begitu ya, sehingga beliau mengakhirkan sholat ba'da duhur menjadi ba'da asar. Karena apa? Karena beliau menjaga perasaan daripada utusan Abdul Qais tadi. Jadi beliau
me- mendahulukan rasa. Bagaimana itu para sahabat yang datang kepada Nabi, kemudian Nabi cuek saja melaksanakan sholat. Padahal sholat itu kaitannya kepada Allah. Nah, oleh karena itu Nabi memutar, memutar. Jadi Nabi mendahulukan dulu menemui putusan tadi dalam rangka menjaga perasaan. Dan tentu saja perasaan yang dijaga oleh Nabi itu dalam rangka membina, membimbing sahabatnya radhiyallahu anhum. Nah, jadi jamaah yang Allah muliakan, dengan demikian judul yang tadi ya bahwa dalam pelaksanaan syariat itu kita mesti menjadi apa namanya menjadikan rasa sebagai instrumen, terutama terkait dalam implementasi pelaksanaan syariat tadi. Nah, begitu. Irsyad, barangkali ini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Jamaah Oke, yang Allah muliakan, silakan. izin Bapak, Ada? Ya, saya selaku moderator pada kegiatan kajian rutin Sohibul kali ini. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sampai atau kita telah mendengarkan pemaparan materi yang dibawakan oleh materi narasumber yang sangat hebat dari kita itu Al-Mukarram Dr. Bapak Elan Sumarna MAG. Mungkin teman-teman semuanya barangkali ada ingin yang bertanya, silakan untuk klik raise hand atau bisa Ya, uh, saya Pak Ustadz. pertanyaan di kolom komentar. Ya, Boleh? Rohman nih. Rohman, Ya, boleh. Silakan. Pak Rohman. Siapa Roman? ini Pak Ustadz Rohman kan, jamaah setia Siap. kita, Pak Ustadz Rohman. Ya. Silakan, Mangga, Pak Ustadz Silakan Rohman. Bapak. Ya. Baga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, Alhamdulillah, kalau Pak boleh Rohman. mau mengucapkan ini taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, Sudah mana amin, masih amakum baru amin. baru Takabal ya baru Karim. bertemu ini Pak Ustadz. Dan buat Mohon buat maaf. semuanya peserta, buat semuanya peserta. Ya, alhamdulillah. Heeh. Allah. Iya, semoga semuanya ada dalam ridho Allah ya Pak Ustadz ya. Ya, amin, amin, Semuanya Pak. sehat, Alhamdulillah. penuh dengan keberkahan. Amin, Pak Pak Ustadz Ustadz, Rohman. ini Mohon. pertanyaan memang yang tadi bukan dari materi pokok, tadi dari contoh. Ya, itu Cuman itu contoh. persis terjadi di keluarga saya, Pak Ustadz. Mhm. Yang Bapak contohkan yang terakhir itu. Jadi di keluarga saya keponakan itu suami istri punya anak yang sedang sekolah begitu SMA, kemudian punya yang tadi punya mertua laki-laki. Nah, pada saat itu si mertua laki-laki itu ada kebutuhan apa namanya ya tidak terjangkau begitu biayanya, butuh motor gitu singkatnya kenyataannya. Nah, si suaminya dia bekerja di swasta, kemudian ya gajinya itu diberikan full kepada istrinya, tetapi dengan mungkin ada niatan itu sehingga uang sampingannya dikumpulkan gitu Pak Ustadz. Nah, pada saat yang sama anaknya butuh laptop, ibunya kekurangan uang untuk beli motor. Uangnya 10 juta Pak Ustadz. Nah, suaminya yang seperti tadi mungkin yang sesuai dengan keutamaan bahwa seorang suami itu utamanya kan mengutamakan dulu orang tua begitu Ustaz. Ya. Uang 10 juta itu diberikanlah kepada orang tuanya untuk menambah beli motor. Terjadilah jual beli motor dan beli motor. Nah, pada saat kemudian si istrinya tahu bahwa suaminya memberi uang 10 juta kepada mertuanya. Sedangkan pada saat itu anaknya butuh laptop, ingin laptop lah seperti itu. Nah, terjadilah pertengkaran yang panjang gitu. Karena istrinya begitu mungkin karena ya beranggapan bahwa yang lebih penting itu kebutuhan anaknya dulu dipenuhi.
Sehingga dengan pertengkaran yang kepanjangan, suaminya memutuskan bahwa motor yang sudah dibelikan ke orang tuanya itu untuk dijual dan dikembalikan uangnya 10 juta ke istrinya. Itu ke saya minta pendapat, ya suaminya, ya istrinya secara terpisah bagaimana. Sekarang pada Ya, kesempatan ini mohonlah dari Pak Ustadz yang ilmunya banyak begitu untuk amin. memberikan solusi yang sebetulnya harus seperti apa gitu dengan kajian seperti itu Pak Ustadz. Iya, Mangga, terima baik. kasih Pak Baik, Ustadz. Ya, Enggak. terima kasih kepada Bapak Roman. Silakan Al-Mukarram kita Bapak Dr. Ellen untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mangga Bapak. iya. Kan ini jamaah setia kita Pak Ustadz Rohman ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Rohman atas masukannya. Jamaah yang Allah muliakan, memang eh, ada dua ketaatan yang berkumpul pada kasus tadi. Pertama adalah eh, ketaatan yang pertama bahwa suami harus menafkahi keluarganya. Ketaatan yang kedua bahwa suami harus berbakti kepada orang tuanya. Nah, begitu kan? Nah, jadi ini dua ketaatan kalau berkumpul mana yang didahulukan? Nah, secara teori yang didahulukan adalah eh, berbakti kepada orang tuanya secara teori. Secara teori berbakti kepada orang tuanya adalah harus didahulukan melebihi daripada kepada keluarga, begitu, begitu secara teori. Nah, tetapi kalau dua ketaatan tadi berkumpul eh, satu level gitu ya. Nah, mana yang harus didahulukan? Maka yang didahulukan adalah skala prioritas, gitu. Ustaz Rahman, skala prioritas. Nah, untuk mengetahui skala prioritas mana yang jatuh, maka harus ada studi banding dulu kalau ya, bukan studi banding, ada studi pendahuluan ya. Nah, misal terkait dengan yang sampaikan Pak Ustaz Rahman tadi, apakah motor orang tuanya itu bisa ditangguhkan atau tidak pembeliannya? Atau atau pembelian laptop anaknya yang bisa ditangguhkan, begitu. Nah, jadi dari dua itu pasti ada irisannya, pasti ada titik temunya, pasti ada yang skala prioritas, gitu. Nah, kalau secara teoritis syariat kan mendahulukan kepentingan orang tua dulu ya, berbakti kepada orang tua dulu, baru kepada anak. Tetapi boleh jadi berdasarkan studi pendahuluan, maka eh, mendahulukan kepentingan anak menjadi bagian yang harus didahulukan dan berbakti kepada orang tua terkemudian. Begitu. Tapi ini tentu saja harus ada dasarnya. Pemahaman dasarnya apa? Studi pendahuluan tadi, gitu. Pendahuluan tadi, begitu. Dasarnya Pak Ustadz. prioritas Pak Ustadz ya, Oh. yang urgen yang mana ya gitu ya Pak Ustadz. Dari dilihat dulu urgennya mana. Boleh jadi membeli laptop, membeli motor itu bisa didahulukan kemudian, dan si anak tadi berjanji akan membantu, begitu ya. Tapi karena berdasar skala prioritas, mungkin laptop yang bisa didahulukan. Nah, ini kepada orang tua berikutnya bisa jadi begitu. Nah, seperti itu Pak Ustadz Rahman. Namun demikian tentu si anak tadi memang harus bermujahadah karena untuk membantu orang tua juga butuh dana sekian 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 begitu ya. Nah, itu insya Allah Allah akan menolong begitu. Nah, kalau laptop kan bisa berapa? Ya, bisa 5 jutaan lah gitu ya. Nah, yang tinggal mungkin untuk orang tua nambah 5 juta lagi bisa dan lain sebagainya. Gitu Pak Ustadz Rahman. Dan tentu saja skala prioritas itu tentu harus harus dimusyawarahkan dengan istri ya. Nah, disinilah pentingnya jamaah sekalian, istri kita juga
haruslah orang yang paham akan berbuat baik kepada orang tua. Begitu. Harus paham akan berbuat baik kepada orang tua. Jangan ngeyel bahwa itu kepentingan keluarga, itu kepentingan mertua. Nah, jangan ngeyel begitu. Nah, si suami pun juga, ya mas kalian, haruslah pandai-pandai bermusyawarah. Nah, jadi jangan sampai dengan secara teori itu harus didahulukan bakti kepada orang tua, padahal di lapangan menuntut berbakti kepada eh, kepada apa namanya, kepada yang lain selain orang tua. Jadi begitu. Nah, jadi ini karena itu eh, jamaah sekalian, musyawarah harus dikedepankan dalam melaksanakan syariat ini. Demikian Pak Ustadz Rahman. Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas, Jelas, jazakallah. ya. Amin Pak Ustadz Rahman. Nah, demikian jamaah sekalian, ini bahasan dari Pak Ustadz Rahman. Ini bukan fiktif, ini bukan fiktif ya, kejadian di lapangan, dan ini solusi cerdas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang tadi. Rasulullah itu pandai menjaga perasaan. Nah, si suami harus pandai menjaga perasaan anak, perasaan istri, kan begitu. Nah, jangan hanya gara-gara ini kan hukumnya harus mendahulukan orang tua saya, kata suami. Tidak juga begitu. Di implementasi di lapangan, perasaan itu adalah dikedepankan juga demi kemaslahatan dalam melaksanakan birrul walidain, begitu aja mas sekalian. Nah, ini jadi seperti begitu, sehingga kemudian pelaksanaan syariat itu menjadi maslahat jamaah sekalian. Baik, Arkan, barangkali masih ada yang lain yang akan disampaikan. Mungkin siap Bapak, mungkin Ya. kita sapa lagi. Selamat datang juga kepada seluruh para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman dari Seprodi IPA ataupun yang di luar. Mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, kita flashback lagi ya. Yaitu temanya memahami konsep rasa dalam memahami syariat. Nah, Ya. mungkin teman-teman enggak, silakan raisen atau tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ya. Enggak, Bapak Ibu, teman-teman Yang semuanya. di TPUP ada ya, Arkan. Iya, Di itu juga di sapa juga mereka yang menyaksikan bahasan kita di TPUP juga, insya Allah ada. Ya, silakan barangkali kepada semuanya, barangkali yang di TPUP bisa bisa chat ke TPUP-nya, nanti dilanjutkan ke 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 penanggung jawab pada bahasan ini, salah satunya Arkan. Ya, mangga Ya. Bapak Ibu semuanya atau teman-teman di Ya. luar IPA maupun di internal IPA ada yang ingin ditanyakan, enggak silakan. Jadi yang bergabung di sini adalah mahasiswa semua jurusan. Ya, ada dari jurusan administrasi pendidikan, ada jurusan pendidikan khusus, dan ada jurusan psikologi, ada jurusan pariwisata. Semua mahasiswa itu ikut bergabung pada kajian kita, pada kajian kantin ini yang difasilitasi oleh Hima IPA ya. Ya, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan sedikit ya, Arkan, sambil menunggu, Boleh. Ya. Ya. Baik, jamaah yang Allah muliakan. Nah, kita lihat status 2 rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi, ya. Nah, 2 rakaat yang dilakukan Nabi SAW adalah 2 rakaat setelah duhur, dan ia melakukan secara dawam itu pada waktu ba'da asar. Hal ini ternyata jamaah sekalian dikuatkan dalam hadis Muslim, ya, nomor 835. Kata Aisyah, idza shalla, apabila sholat
apabila Nabi solatan sebuah solat, ya. Jadi apabila Nabi SAW solatan sebuah solat, asbataha, beliau mendawamkannya. Nah, karena itu ketika Nabi mengkodok solat ba'diyah duhur dilakukan pada ba'diyah asar, itu Nabi terus melaksanakannya. Begitu. Nabi terus melaksanakannya. Nah, padahal jamaah sekalian secara umum itu ada larangan Nabi untuk sholat ba'da asar. Karena dikhawatirkan akan tasyabuh dengan mereka para penyembah bintang, para penyembah matahari dalam hal ini. Tapi ternyata Nabi melaksanakan karena ada kepentingan itu. Ya, nah demikian jamaah sekalian. Barangkali masih ada yang akan ditanyakan. Silakan, rekan. Baik, mangga kepada teman-teman semuanya, terkhusus Bapak Ibu dosen, mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan mangga untuk di raise hand atau dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kita sambut juga kepada Pak penonton yang mungkin di TV One, bukan Pak? TV UP ya Pak? Ya, TV UP. TV UP ya, maksudnya itu Pak. Bisa dituliskan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan dikelola oleh para PJ kajian rutin. Mangga Bapak Ibu semuanya ataupun barangkali dari teman-teman seperjuangan ingin bertanya mengenai materi ini, yaitu memahami konsep rasa dalam pelaksanaan syariat. Itu ya paling khususnya di bab hadis nomor 32. Ya, Mungkin ada teman-teman Irsad. semuanya. Ya, saya izin bertanya, Ya, rekan. silakan Irsad. Siap, mangga Oke, dipersilakan. terima kasih. Rekan dan Bapak yang telah memberikan kesempatan Irsad untuk bertanya, mungkin Irsad sedikit izin bertanya terkait sholat ba'diyahnya Bapak. Nah, semisal Irsad itu ketika misalkan ada kelas nih Pak. Nah, ternyata Irsad itu sholat duhur mendekati mau masuk kelas. Kelasnya itu misalkan beresnya itu sampai pukul 2. Nah, kira-kira setelah sholat duhur, nah Irsad tuh ba'diyah zuhurnya tuh jam 2 gitu, ataupun pertanyaannya itu ada batasan ketika ba'diyah ini kayak gitu Bapak, atau enggak misalkan ketika habis zuhur harus langsung ba'diyah kayak gitu. Ya. Melihat pertanyaan sangat berbobot, Bapak boleh silakan dulu. Jadi gimana Irsad itu sholat duhurnya jam 2? Sholat zuhurnya jam 1 misalkan Bapak, tapi sholat ba'diyahnya tuh pukul 2. Nah, apakah boleh? Gitu. Terhalang dengan sesuatu ya? Ya, misalkan karena ya Mm-mm. ada misalkan kegiatan dan sebagainya gitu. Oh gitu. Boleh saja. Yang penting niatnya itu. Ya. Kalau memang halangannya itu adalah sesuatu yang syar'i gitu ya, halangannya sesuatu yang syar'i gitu ya. Ya boleh saja, nggak apa-apa. Jadi kita sholat duhur jam biasa, tepat waktu jam 1 ya, sholat duhur biasa pada duhur. Nah kemudian tetapi suatu ketika ada halangan. Ya halangannya apa saja yang real begitu ya, yang bukan main-main tapi sesuatu yang secara syariat, sesuatu yang ma'ruf gitu ya. Maka bolehlah kita, oh ini misal teringat, oh ternyata belum sholat ba'diyah duhur, kita sholat ba'diyah duhur, nggak masalah, boleh-boleh saja. Dan yang paling utama kan sholat ba'diyah itu dilakukan di rumah, gitu ya, dilakukan di rumah, begitu. Walaupun tidak salah dilakukan di masjid tempat kita sholat, boleh aja, bisa, ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ya, atas boleh. jawabannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Isyad. Ini masih ingin ada yang tanya lagi atau bagaimana Bapak? Atau langsung Ya, di... kalau memang ini karena sudah jam 5, baik kita tutup saja. Isad nanti kita tutup sama-sama ya. Dengan doa majelis, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan akan ditutup. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada narasumber